Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah epidemiologi dari Gizi 5D akan mempresentasikan tentang epidemiologi stunting. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Nikmah Latifatul Alfa, 2. Mutiara Salisa Izanusa, 3. Melia Umunisa, dan yang keempat Nurul Hidayati. Adapun pokok bahasan dalam video kali ini, yang pertama pengertian stunting, kedua prevalensi stunting, ketiga penyebab stunting, yang keempat patofisiologi stunting, dan yang kelima pencegahan stunting. Apa itu stunting? Stunting atau kerdil atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Pengukuran stunting dapat dilakukan menggunakan indeks antropometri tinggi badan atau panjang badan menurut umur yang kemudian dikonversikan menjadi Z-score. Z-score untuk stunting yaitu kurang dari -2 standar deviasi. Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang, yakni mengalami kesulitan untuk mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Selanjutnya yaitu prevalensi stunting. Prevalensi stunting pada balita di Indonesia berdasarkan Riskesdas 2018 adalah 30,8%. Menurut WHO, tahun 2018, prevalensi stunting pada balita di dunia sebesar 22%. Dengan demikian, dapat dikatakan prevalensi stunting di Indonesia lebih tinggi dibanding prevalensi stunting di dunia. Pada tahun 2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Namun, angka ini sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka stunting pada tahun 2000 yaitu 32,6%. Pada tahun 2017, lebih dari setengah balita stunting di dunia berasal dari Asia, yaitu 55%, sedangkan lebih dari sepertiganya, yaitu 39%, tinggal di Afrika. Dari 83,6 juta balita stunting di Asia, proporsi terbanyak berasal dari Asia Selatan, yaitu 58,7%, dan proporsi paling sedikit di Asia Tengah, yaitu 0,9%. Data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan oleh World Health Organization atau WHO, Indonesia termasuk dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005 sampai 2017 adalah 36,4%. Berdasarkan data Riskesdas dari tahun 2007 hingga tahun 2018, terdapat penurunan balita sangat pendek atau stunting berat sebesar 6,4%. Namun, prevalensi balita pendek atau stunting mengalami peningkatan sebesar 1,3%. Prevalensi balita sangat pendek dan pendek usia 0 sampai 59 bulan di Indonesia tahun 2017 adalah 9,8% dan 19,8%. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu prevalensi balita sangat pendek sebesar 8,5% dan balita pendek sebesar 19%. Provinsi dengan prevalensi tertinggi balita sangat pendek dan pendek pada usia 0 sampai 59 bulan tahun 2017 adalah Nusa Tenggara Timur. Sedangkan provinsi dengan prevalensi terendah adalah Bali. Prevalensi stunting pada anak di bawah usia 2 tahun atau baduta di Indonesia juga masih tinggi, yaitu 29,9%. Provinsi dengan prevalensi stunting pada baduta paling tinggi adalah Aceh, sedangkan paling rendah adalah DKI Jakarta. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi stunting di Jawa Tengah sebesar lebih dari 30%. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang padat penduduknya. Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dianggap cukup berhasil karena pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Prevalensi stunting yang tinggi di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan belum mampu memperbaiki status gizi penduduknya, terutama status gizi pada balita. Selanjutnya adalah penyebab stunting. Yang pertama ada faktor genetik.
Banyak penelitian menyimpulkan bahwa tinggi badan orang tua sangat mempengaruhi kejadian stunting pada anak. Sebuah meta-analisis pada tahun 2016 juga menyimpulkan bahwa tinggi badan orang tua mempengaruhi kejadian stunting pada anak. Hasil penelitian tersebut menyebutkan tinggi badan ibu kurang dari 145 cm berisiko memiliki anak pendek 2,13 kali dibandingkan dengan ibu dengan tinggi badan normal. Tinggi badan ibu 145 sampai 150 cm memiliki risiko anak stunting 1,78 kali dibandingkan dengan ibu yang memiliki tinggi badan normal. Sedangkan tinggi badan ibu 150 sampai 155 cm berisiko memiliki anak stunting 1,48 kali dibandingkan dengan ibu yang memiliki tinggi badan normal. Yang kedua yaitu status ekonomi. Status ekonomi dapat berpengaruh terhadap daya beli rendah sehingga kualitas dan kuantitas bahan makanan juga rendah. Kualitas dan kuantitas makanan yang kurang menyebabkan kebutuhan zat gizi anak tidak terpenuhi. Padahal anak memerlukan zat gizi yang lengkap untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pengetahuan pengasuh tentang gizi juga mempengaruhi kejadian stunting pada anak. Orang tua terkadang tidak mengetahui makanan apa yang diberikan kepada anak setiap hari. Pada kelompok status ekonomi cukup, di mana pengasuhan anak dilakukan sendiri oleh ibu juga ditemukan masalah, yaitu nafsu makan anak yang kurang. Anak tidak suka masakan rumah, tetapi lebih suka makanan jajanan. Anak juga tidak mau makan sayur atau buah-buahan. Orang tua tidak mau memaksa karena jika dipaksa, anak akan menangis. Kurangnya konsumsi sayur dan buah akan menimbulkan defisiensi mikronutrien yang bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Penyebab stunting yang ketiga yaitu jarak kelahiran. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jarak kelahiran dekat yaitu kurang dari 2 tahun merupakan faktor risiko stunting pada anak 1-2 tahun. Jarak kelahiran mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anaknya. Jarak kelahiran dekat membuat orang tua cenderung lebih kerepotan sehingga kurang optimal dalam merawat anak. Hal ini disebabkan karena anak yang lebih tua belum mandiri dan masih memerlukan perhatian yang sangat besar, apalagi pada keluarga dengan status ekonomi kurang yang tidak mempunyai pembantu atau pengasuh anak. Perawatan anak sepenuhnya hanya dilakukan oleh ibu seorang diri, padahal ibu juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lain. Akibatnya, asupan makanan anak kurang diperhatikan. Lalu yang keempat yaitu riwayat BBLR atau berat badan lahir rendah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada hubungan bermakna antara riwayat BBLR dengan kejadian stunting pada anak usia 1-2 tahun. Hasil analisis pada penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa anak yang mempunyai riwayat BBLR akan berisiko menjadi stunting 11,88 kali dibandingkan dengan anak yang tidak mempunyai riwayat BBLR. Pada analisis multivariat diketahui anak yang mempunyai riwayat BBLR berisiko menjadi stunting 3 kali dibanding anak yang tidak mempunyai riwayat BBLR. Berat badan lahir rendah menandakan janin mengalami malnutrisi di dalam kandungan, sedangkan underweight menandakan kondisi malnutrisi yang akut. Stunting sendiri terutama disebabkan oleh malnutrisi yang lama. Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari normal yaitu kurang dari 2.500 gram mungkin masih memiliki panjang badan normal pada waktu dilahirkan. Stunting baru akan terjadi beberapa bulan kemudian. Walaupun hal ini sering tidak disadari oleh orang tua baru mengetahui bahwa anaknya stunting umumnya setelah anak mulai bergaul dengan teman-temannya, sehingga terlihat anak lebih pendek dibandingkan dengan teman-temannya. Oleh karena itu, anak yang lahir dengan berat badan kurang atau anak yang sejak lahir berat badannya di bawah normal harus diwaspadai akan menjadi stunting. Semakin awal dilakukan penanggulangan malnutrisi, maka semakin kecil risiko menjadi stunting. Penyebab stunting selanjutnya yaitu adanya anemia pada ibu hamil.
Anemia pada ibu hamil sebagian besar disebabkan oleh defisiensi zat gizi mikro, terutama zat besi. Akibat defisiensi zat besi pada ibu hamil akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin, sehingga janin yang dilahirkan sudah malnutrisi. Malnutrisi pada bayi jika tidak segera diatasi akan menetap, sehingga menimbulkan malnutrisi kronis yang merupakan penyebab stunting. Ibu hamil dengan anemia memiliki risiko yang lebih besar untuk melahirkan bayi dengan berat badan di bawah normal karena anemia dapat mengurangi suplai oksigen pada metabolisme ibu sehingga dapat terjadi proses kelahiran imatur atau bayi prematur. Kemudian, penyebab stunting selanjutnya ada higien dan sanitasi lingkungan. Berdasarkan studi menunjukkan bahwa mikotoksin bawaan makanan, kurangnya sanitasi yang memadai, lantai tanah di rumah, bahan bakar memasak berkualitas rendah, dan pembuangan limbah lokal yang tidak memadai berkaitan dengan peningkatan risiko pengerdilan anak. Penyebab stunting selanjutnya yaitu ada defisiensi zat gizi. Asupan zat gizi yang menjadi faktor risiko terjadinya stunting dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu asupan zat gizi makro atau makronutrien dan asupan zat gizi mikro yaitu mikronutrien. Berdasarkan hasil-hasil penelitian, asupan zat gizi makro yang paling mempengaruhi terjadinya stunting adalah asupan protein. Sedangkan untuk asupan zat gizi mikro yang paling mempengaruhi kejadian stunting adalah asupan kalsium, seng, dan zat besi. Pokok bahasan selanjutnya yaitu patofisiologi stunting. Yang pertama ada fisiologi pertumbuhan. Pada dasarnya, pertumbuhan yang normal itu tidak hanya bergantung pada kecukupan hormon pertumbuhan saja, tetapi merupakan hasil yang kompleks antara sistem saraf dan sistem endokrin. Hormon jarang bertindak sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi atau intervensi hormon lain untuk mencapai efek penuh. Hormon pertumbuhan menyebabkan pelepasan faktor pertumbuhan mirip insulin, yaitu insulin-like growth factor 1 atau IGF-1 dari hati. IGF-1 secara langsung mempengaruhi serat otot, rangka, dan sel-sel tulang rawan di tulang panjang untuk meningkatkan tingkat penyerapan asam amino dan memasukkannya ke dalam protein baru, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan linear selama masa bayi dan masa kecil. Dan pada masa remaja, percepatan pertumbuhan remaja ini terjadi karena kolaborasi dengan hormon gonad, yaitu testosteron pada anak laki-laki dan estrogen pada anak perempuan. Kemudian yang kedua yaitu ada pengaruh faktor genetik terhadap stunting. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang kontrol genetik pada pertumbuhan dan perkembangan berasal dari studi berbasis keluarga, di mana korelasi antara kerabat dan antara individu yang tidak terkait untuk suatu sifat seperti perawakan atau berat badan yang diukur. Jika variasi atau sifat sebagian besar di bawah kendali genetik, maka individu yang terkait dalam suatu keluarga atau intrafamili akan lebih banyak yang serupa untuk sifat tersebut dibandingkan individu yang tidak terkait. Sebaliknya, jika variasi dalam suatu sifat hanya sebagian kecil ditentukan oleh gen, maka individu yang terkait mirip atau dapat menyerupai satu sama lain dan jumlah hanya sedikit dibandingkan individu yang tidak terkait. Selanjutnya ada pencegahan stunting. Ada beberapa program yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Yang pertama, mempersiapkan pernikahan dengan baik. Pernikahan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan calon ayah maupun calon ibu saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan calon anak yang akan dilahirkan nanti. Adanya variasi genetik harus dipertimbangkan untuk mendapatkan keturunan yang bebas dari resiko penyakit ataupun gangguan termasuk gangguan pertumbuhan. Berdasarkan penelitian, stunting dapat disebabkan oleh adanya faktor genetik. Selain faktor genetik, ada faktor lain yang harus disiapkan bagi calon orang tua, yakni faktor sosial ekonomi. Dengan adanya kondisi sosial ekonomi yang baik, tentunya calon orang tua atau orang tua dapat memberikan makanan yang baik pula kepada anaknya, sehingga anak tersebut dapat mengkonsumsi makanan yang beragam dan bergizi, sehingga anak tercegah dari terjadinya stunting. Selain itu, ada pengetahuan bagi calon orang tua tentang gizi dan pentingnya mencegah terjadinya stunting. Orang tua harus sadar dan tahu tentang makanan yang baik gizinya
Jadi bukan hanya sekedar memberikan rasa kenyang kepada anaknya saja. Program yang kedua yakni pendidikan gizi. Pendidikan kesehatan dan gizi seharusnya diberikan sejak dini. Pendidikan ini tidak hanya diberikan pada saat mata pelajaran saja, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan gizi ini tidak hanya melulu soal pendidikan formal saja, tetapi juga meliputi pendidikan informal, seperti dengan mengikuti atau melalui organisasi-organisasi resmi yang bergerak di bidang kesehatan, terutama di bidang gizi. Salah satu yang dapat dilakukan yakni dengan mengikuti beberapa penyuluhan atau kegiatan yang dilakukan oleh PKK, yang secara informasi itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga yakni suplementasi ibu hamil. Pertumbuhan janin di dalam kandungan sangat bergantung pada kondisi ibu yang mengandungnya. Status kesehatan dan status gizi yang baik sangat dibutuhkan oleh janin supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan normal. Oleh sebab itu, ibu hamil harus terpenuhi kebutuhan gizinya dengan baik. Ada beberapa zat gizi khusus yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, seperti asam folat, zat besi, iodium, kalsium, dan beberapa mikronutrien lainnya. Selanjutnya yakni program suplementasi ibu menyusui. ASI merupakan makanan utama bagi bayi. Oleh karena itu, ASI itu tidak boleh berkurang kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas dan kuantitas ASI itu sangat tergantung pada asupan gizi ibu menyusui. Program yang kelima yakni suplementasi mikronutrien pada balita. Sebuah penelitian menyatakan bahwa suplementasi seng dan zat besi dapat meningkatkan berat badan, meskipun belum dapat meningkatkan tinggi badan secara signifikan. Selain itu, ada mikronutrien lain yang berpengaruh terhadap kejadian stunting, yakni kalsium dan vitamin D. Program yang keenam yakni mendorong peningkatan aktivitas anak di luar ruangan. Aktivitas di luar ruangan artinya aktivitas anak banyak dilakukan di luar ruangan sehingga anak sering terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Manfaat dari paparan matahari secara langsung yakni untuk membentuk vitamin D sehingga anak terhindar dari defisiensi vitamin D. Aktivitas fisik ini meliputi bermain, permainan, olahraga, transportasi, pekerjaan rumah, rekreasi, dan masih banyak hal lainnya. Tujuan dilakukannya aktivitas fisik ini adalah untuk meningkatkan kebugaran kardiorespirasi dan otot, kesehatan tulang. Menurut WHO, anak-anak dan remaja usia 5-17 tahun harus mengumpulkan setidaknya 60 menit aktivitas fisik intens, sedang hingga kuat setiap harinya. Selanjutnya ada Unity of Sciences, Quran Surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. It awal fityatu illal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang artinya, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berkahilah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dan urusan kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.